selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kalian. Bagi kalian yang lagi rebahan, bagi kalian yang lagi di rumah, yang lagi santai-santai gitu kan, kalian bisa dapatkan ilmu dari gua gitu kan, yang kalian bisa dapat itu. Kali ini gue pengen share pengalaman dan pengetahuan gue buat kalian gitu, biar supaya kalian tahu, biar supaya kalian bisa amalin ini semua ke orang-orang terdekat kalian, dan kalian bisa nikmatin sendiri, kalian bisa lakuin sendiri di kehidupan kalian sendiri masing-masing gitu. Nah, dari judul ini tuh yaitu 5 kelemahan dari virus corona ini. Kelemahan yang pertama itu adalah sabun ya. Virus corona itu takut dengan sabun, dan apabila kita memakai sabun itu otomatis langsung virus corona itu auto hancur guys ya, karena virus corona ini terdiri dari 3 bagian yang tersusun dari DNA dan RNA gitu. Yang kita lihat kebiasaan umat Islam sering jabat tangan, kemudian gagang pintu yang kita sering pegang, terus kemudian tempat-tempat umum yang jarang dibersihkan gitu, kita pegang, atau kita bahkan cuci tangan gitu. Kita di situ dari sekarang itu harus benar-benar pokoknya rutin cuci tangan, pokoknya setelah makan, setelah ngapa-ngapain deh gitu kan, pokoknya sebelum makan itu, terutama khususnya sebelum makan gitu. Kalau misalnya kita nggak cuci tangan, itu kita masuk ke mulut kita atau nempel di rongga mulut kita, itu otomatis virus itu akan bakal bertahan ya paling beberapa periode gitu ya, itu ada yang bilang beberapa jam gitu pokoknya. Nah, di situ kita harus wanti-wanti aja gitu, kita cuci tangan tiap hari, supaya tangan kita bersih, karena virus itu kita nggak tahu, ini virus itu kecil, virus itu kita nggak bisa ngeliat gitu. Salah satu kelemahan itu adalah pakai sabun pertama, dan yang selanjutnya dan yang kedua itu adalah antibody gitu. Rata-rata semua virus yang masuk ke tubuh kita itu mereka itu bisa masuk kalau misalkan tubuh kita itu lagi menurun, kayak imun kita, daya tahan tubuh kita, pokoknya semua yang ada di dalam tubuh kita itu lagi menurun ya. Dianjurkan kita minum obat antibody biar supaya virus itu nggak gampang masuk ke dalam tubuh kita, atau virus itu bakal nggak kuat gitu, kayak masuk ke dalam tubuh kita gitu, karena kita mempunyai badan yang kuat, daya tahan tubuh yang kuat, fisik yang kuat, pikiran yang kuat gitu kan. Dan virus ini kebanyakan rata-rata itu muncul pada orang yang berusia 40 tahun ke atas, 47 tahun sampai 6, pokoknya yang orang-orang tua yang udah tua gitu kan, yang udah badannya udah, daya tahan tubuhnya udah kurang gitu, yang orang-orang mereka itu gampang banget itu dimasukin virus itu, karena orang-orang tua itu sekarang itu yang udah lemah itu, mereka tuh rentan banget itu yang kena virus, penyakit gitu. Kalau kita udah punya penyakit, pasti virus itu gampang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang selanjutnya yang ketiga adalah disinfektan. Sekarang banyak orang-orang yang memproduksi disinfektan, entah itu mereka untuk dijual atau digunakan untuk mereka masing-masing gitu kan. Karena disinfektan itu mengandung alkohol yang bisa membunuh kuman-kuman, terutama virus gitu kan. Karena dalam istilah dikatakan bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Kita ya pokoknya sekarang ini musim virus ini kita dianjurkan untuk mencegah gitu ya, supaya kita nggak kena musibah gitu, daripada kita mengobati ya kan, ngeluarin biaya mahal atau ngurusin ini ngurusin itu.
kalau kita udah kena virus kita harus dikarantina 14 hari, kita nggak boleh keluar rumah, pokoknya ribet deh. Nah, karena istilah ini ya baik gitu buat kita semua gitu. Jadi disinfektan ini ya hukumnya kayak ya sunnah lah gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak pakai gitu. Kita bisa menggunakan pakai sabun atau menggunakan obat-obat yang lain gitu. Ya intinya menggunakan alkohol supaya kuman itu mati di tangan kita. Kan kita juga karena kita juga nggak tahu kita tuh lagi nggak sengaja gitu kan, lagi rebahan, kita lagi ngapain gitu kan di rumah, kita ngusap-ngusap hidung atau megang mulut, pokoknya dia di wilayah-wilayah sekitar sini hidung itu yang masuk paru-paru, yang kita hirup itu udara gitu. Nah itu bahaya juga kalau misalkan kita udah kena virus. Terus yang keempat, ini kelemahan yang keempat ini unik guys, yaitu virus ini tuh nggak bertahan lama di permukaan, pokoknya permukaan meja, kasur, atau ya lantai dan lemari dan lain sebagainya itu. Pokoknya dan WHO itu udah bilang bahwasanya virus corona itu nggak bertahan lama itu. Kelima adalah bahwa virus ini dapat melemah di suhu yang panas gitu. Dan sekarang banyak orang yang dari jam 10 dari jam 9 sampai jam 11 mereka itu berbondong-bondong jemur di luar, menjemuri tubuhnya itu di luar, karena matahari pagi itu emang sehat ya, emang sehat buat tubuh kita gitu, dan supaya tubuh kita tuh semakin sehat tuh. Dan apalagi ditambah suhu panas itu membuat virus itu bukan mati sih, kayak melemah aja gitu ya, virus itu melemah gitu. Jadi dia udah gak kuat lagi karena berada di suhu yang panas gitu, terutama ya jam-jam siang itu. Oke, gitu aja guys dari gua. Apabila informasi yang gue sampaikan itu berguna bagi kalian bisa share, kalian bisa kasih tahu ke orang-orang yang kalian cintai, ke keluarga kalian, ke kerabat kalian gitu kan. Kali aja tahun 2030 ada virus baru lagi kayak gini aja, COVID-19 itu, ini ya sedikit tambahan dari gue ya, COVID-19 itu emang sebenarnya udah ada gitu dari dulu dari 2010-an kayak nggak salah. Itu udah kayak misalkan SARS, MERS gitu. Dan SARS, MERS ini kedua ini itu nggak sedemikian berbahaya banget gitu daripada COVID-19 ini gitu. Kalau ada kata-kata yang kurang kalian mengerti atau kurang jelas dari gua pribadi, gua mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu, oke? Apabila kalian menikmati video ini, kalian bisa jangan lupa subscribe ya guys, like dan share, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya, peace.